Banyak banget yang request si 17. Awalnya gue gak mau bahas ya karena sepi, tapi karena gue suka nonton kartun dan juga cinta terhadap subscriber, gue memaksakan untuk membuat pembahasan Thomas and Friends si 17. Tanpa banyak yeping, langsung aja masuk ke pembahasannya. Jika kalian baru pertama kali nonton dan menekan tombol di YouTube, video si 17 kalian akan disuguhi peringatan, dan ini semakin menaikkan gairah gue kenapa gue harus nonton si 17. Si 17 menyuguhkan genre parodi horor mockumentary atau film dokumenter palsu. Jadi kita akan nonton VOV-nya tuh kayak direkam oleh kameramen, ya seperti dokumenter pada umumnya. Film dibuka tentang sejarah asal-usul kereta di Pulau Sodor. Yang mengagetkan, Pulau Sodor di cerita ini ternyata dijadiin kamp penahanan bagi orang Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Dan kalian gak akan nyangka ada seseorang yang mungkin familiar bagi kalian. Terdapat seorang profesor yang bernama Wilhelm Gerzer melakukan penelitian dan eksperimen genetik yang menimbulkan keberatan bahkan sampai kontroversial. Akibat dari hal itu, profesor harus melarikan diri dan mencari perlindungan untuk keluarga dan dirinya. Beberapa waktu kemudian berlalu, putra dari Profesor Wilhelm Gerzer, yaitu Hans Gerzer, mengikuti jejak ayahnya untuk belajar biologi dan teknik. Dan awal masalah akan terjadi di sini. Hans sudah mengembangkan teknik yang disebut biofusi yang melibatkan manipulasi genetik untuk menggantikan lampiran mekanis. Dan gak hanya itu, Hans sudah mendirikan laboratorium yang berkembang menjadi kompleks besar yang terhubung dengan rel kereta. Setelah itu, pada tahun 1968, sang MC lahir. Thomas, sang putra dari Hans yang memiliki nasib tragis, akan mengawali cerita ini sampai tamat. Dari kecil, Thomas sudah sangat tertarik dengan yang namanya kereta dan menjadi sebuah hobi untuk bermain di dekat lokomotif. Pada suatu hari, Thomas dan ayahnya sedang berjalan-jalan di rel dekat hutan tanpa disadari ada kereta yang mendekat, melaju ke arah Thomas dan ayahnya. Hans sudah berteriak memberitahu Thomas, tapi karena keasikan bermain, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Akibat kejadian itu, Thomas dan Hans mengurung diri di laboratorium hampir 1 tahun dan sangat edan. Mengurung bukan karena trauma, tapi Thomas malah diubah jadi lokomotif. Sungguh ayah gak tahu diri. Dan hal yang paling gila lainnya, Thomas malah dijadikan tontonan kepada orang-orang. Berita udah menyebar di mana-mana yang menjadikan orang ini sampai muntah berkali-kali. Apa kalian pikir ayah Thomas adalah orang paling gila? Kalian salah. Karena ada orang yang lebih gila lagi yang melakukan biofusi massal, memaksa orang untuk jadi lokomotif. Namanya adalah Sir Topham Hatt. Ya, betul, si pengawas gendut. On the biofusion gold mine. Tapi keegosannya untuk merubah orang-orang jadi lokomotif malah menjadi petaka yang sangat mengerikan. Have you ever heard a locomotive scream? Banyak banget kecelakaan terhadap lokomotif seperti James, Edward, Hal, dan Mavis. Akibat dari semua ini, kakek Thomas melakukan hal yang di luar nalar, yaitu mengakhiri hidupnya. Gak bisa gue tampilin karena takut pelanggaran. Jika kalian tertarik, ada di menit 18. Dan kita berpindah kepada Henry yang tidak sengaja menemukan kebenaran tentang penciptaan Thomas di Seat 17. Karena takut rahasia akan terbongkar, Sir Topham Hatt berencana untuk melenyapkan Henry dengan membuat sebuah rekayasa kecelakaan yang dimana Henry akan ditugaskan ke rel yang berbahaya, lalu melenyapkannya. Emang kejam si pengawas gendut ini.
Al and Barry died from their injuries. Menyadari Henry disingkirkan, Thomas mengetahui kebenaran yang sangat mengejutkan. Ternyata Thomas bukan biopusi yang pertama, bahkan bukan yang kedua. Seed 17, rahasia yang diketahui Henry, ternyata berisi bukti beberapa upaya gagal untuk menciptakan lokomotif tangki menggunakan DNA Thomas. Bukan bahwa kalau klon dari Thomas di dunia ini sangat banyak.